Kula nuwun pemirsa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam budaya pewayangan. Selamat datang di channel Ari Poncowolo. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Yang baru bergabung, yuk subscribe untuk lebih banyak lagi video-video dengan ulasan kisah-kisah pewayangan Jawa. Dari sekian banyak tokoh pewayangan Jawa, terdapat dua tokoh dengan peran dan tugas yang cukup berat, Togog dan Bilung. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Simak terus, jangan kemana-mana. Togog dan Bilung, dua tokoh pewayangan yang ada dalam cerita pewayangan Jawa. Dua tokoh pewayangan yang masuk dalam golongan Punokawan atau Ponokawan Pangewo, tokoh kiri atau Ponokawan raksasa dan juga kaum buta. Togog atau kerap kali dipanggil sebagai Ki Lurah Togog dalam sanggit umum pewayangan Jawa merupakan penjelmaan dari Sang Hyang Tejomoyo atau Sang Hyang Tejomantri. Juga dipanggil sebagai Sang Hyang Antogo, putra dari Sang Hyang Tunggal. Dengan demikian, merupakan cucu dari Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Tejomoyo merupakan kakak dari Sang Hyang Ismoyo dan Sang Hyang Manekmoyo. Tiga tokoh pewayangan Jawa dengan tugasnya masing-masing. Sang Hyang Manekmoyo kelak dikenal sebagai Bathara Guru dan bertugas sebagai rajanya para dewa yang berkedudukan di Kahyangan Suralaya. Sang Hyang Ismoyo kelak merupakan Semar Badranaya, Ponokawan kaum kesatria. Sementara itu, Sang Hyang Tejomoyo atau Sang Hyang Tejomantri yang kelak dikenal sebagai Togog merupakan Ponokawan tokoh Pangewo, raksasa dan buta. Yang berikutnya adalah tokoh Bilung dalam cerita pewayangan Jawa. Menurut versi umum, Bilung merupakan bayangan dari Togog. Sementara itu, untuk versi lain, Bilung merupakan Sang Hyang Sorawito atau Raja Gandharwa Sorawito yang kemudian menjadi teman perjalanan hidup dari Togog dalam mengemban tugas dari Sang Hyang Wenang sebagai tokoh Ponokawan kaum Pangewo, raksasa dan buta. Masuk kepada inti video kali ini, mengenai tugas berat yang diemban oleh Togog dan Bilung dalam cerita pewayangan Jawa. Togog dan Bilung merupakan tokoh asli ciptaan para pujangga Jawa yang bertugas memperingatkan dan memberitahu akan jalan kebaikan kepada tokoh-tokoh yang mereka pamong atau disebut dengan tokoh Pangewo, tokoh angkara murka, umumnya para raksasa dan kaum buta. Karena kaum kesatria sudah dipamong oleh Semar Badranaya dan anak-anaknya. Peran Togog dan Bilung sendiri adalah sebagai penyeimbang kodrat jagat, karena isen-isen donya atau isi dunia pada cerita pewayangan Jawa adalah salah satunya baik dan buruk. Semar sebagai Ponokawan kaum kesatria dalam jalan kebenaran. Sementara itu, Togog dan Bilung merupakan Ponokawan kaum Pangewo sebagai tokoh angkara murka. Namun, tetap tugas dari Togog adalah memperingatkan dan memberitahu akan jalan kebenaran pada tokoh-tokoh Pangewo atau tokoh-tokoh angkara murka yang umumnya didominasi oleh kaum raksasa dan kaum buta. Sungguh tugas berat yang diemban oleh Togog dan Bilung karena harus memperingatkan dan menunjukkan jalan kebenaran kepada tokoh-tokoh yang mereka pamong, yang umumnya merupakan tokoh-tokoh yang bersifat angkara murka, para kaum raksasa dan kaum buta. Namun, Togog dan Bilung tetap setia akan tugas yang diberikan oleh Sang Hyang Padhawenang. Mereka selalu mengingatkan tokoh-tokoh yang mereka pamong dan juga menunjukkan akan jalan-jalan kebenaran kepada mereka. Namun,
tetaplah kodrat alam. Kaum angkara murka harus kalah oleh kaum kebaikan. Semua tokoh yang dipamong oleh Togog dan Bilung pada umumnya tidak mengindahkan atau mengabaikan peringatan dari Togog dan Bilung. Maka dari itu, tokoh-tokoh angkara murka kalah dan gugur oleh tokoh-tokoh yang dipamong oleh Semar Badranaya, para kaum kesatria. Demikianlah yang menyebabkan Togog dan Bilung selalu bergonta-ganti majikan. Karena hampir semua yang dipamong atau diikuti oleh Togog dan Bilung gugur oleh para kaum kesatria yang dipamong oleh Semar Badranaya, yang membuat Togog dan Bilung mempunyai jargon andalan, yakni mencari majikan baru. Usai majikannya yang lama gugur dalam peperangan melawan para kesatria yang dipamong oleh Semar Badranaya. Setelah menyaksikan majikannya gugur oleh para kaum kesatria, Togog dan Bilung kembali pulang ke desa Bendogrowong, sebuah tempat yang dikenal merupakan tempat tinggal dari Togog dan Bilung yang sudah umum dalam cerita pewayangan Jawa. Togog dan Bilung, selayaknya Semar Badranaya, Gareng, Petro, dan Bagong, merupakan tokoh pewayangan Jawa yang disanggit mempunyai umur sangat panjang. Namun, terdapat salah satu sanggit mengenai akhir hayat dari Togog dan Bilung. Terdapat pada akhir zaman Purwa Mahabharata, Perang Bharatayuddha Jayabinangun. Togog dan Bilung diceritakan gugur usai Werkudara menggelindingkan Godo Rujak Polo yang melindas pasukan Kurawa termasuk Togog dan Bilung. Demikian ulasan mengenai tugas berat yang diemban oleh Togog dan Bilung, karena harus mengingatkan tokoh-tokoh angkara murka akan kebenaran dan kebaikan. Hampir semua tokoh yang dipamong oleh Togog dan Bilung tidak mengindahkan peringatan dari Togog dan Bilung, lalu menemui celaka karena harus gugur oleh para kaum kesatria yang dipamong oleh Semar Badranaya, sesuai dengan kodrat alam dalam cerita pewayangan Jawa, bahwa angkara murka akan musnah oleh kebaikan para kaum kesatria. Begitu beragam sanggit dan versi yang berkembang dalam cerita pewayangan Jawa. Penjelasan pada video ini adalah salah satunya. Jadi, mohon komentar untuk menambahkan materi-materi lainnya mengenai pembahasan tugas berat yang diemban oleh Togog dan Bilung. Semoga video yang sederhana ini ada manfaatnya. Mohon maaf karena pasti banyak kurangnya. Terima kasih atas waktunya menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.